Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Hari ini, Rabu, tanggal 24 Maret, tahun 2021, saya Pendeta Yupri akan mengajak kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini sebentar lagi kami ingin membaca dan merenungkan akan sabda firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau memimpin kami dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti dan memahami serta melakukannya dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya Engkau juga mengurapi hamba-Mu pada saat ini. Sehingga oleh kasih setia-Mu, kuat kuasa Roh Kudus-Mu, hamba dapat menyampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita bersama-sama baca dan renungkan pada hari ini, yang mana sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 34 sampai 50 di bawah 3 perikop. Yang pertama, Yesus memberitakan kematiannya. Kemudian yang kedua, mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya. Dan yang ketiga, firman Yesus yang menghakimi. Yohanes pasal 12 ayat 34 sampai dengan yang ke-50. Demikian bunyinya. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Perikop yang kedua, mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya? Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya. Sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Perikop yang ketiga, firman Yesus yang menghakimi. Tetapi Yesus berseru, katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku.
Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam nas yang diperhadapkan bagi kita saat ini, dikatakan bahwa orang Yahudi menolak untuk percaya kepada Yesus. Meskipun begitu banyak mujizat Tuhan yang telah Tuhan lakukan di depan mata mereka, yang mana bertujuan untuk memperlihatkan dan menegaskan bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias yang dijanjikan. Nah, karena ketidakpercayaan mereka tersebut, maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka akan dihakimi menurut firman yang telah Tuhan katakan. Nah, sekarang pertanyaan yang muncul bagi kita saat ini adalah, apakah kita bisa lepas dan lolos jika kita diserahkan ke dalam penghakiman tersebut? Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, jawabannya tentu saja tidak akan bisa. Biarpun sesuci dan sekudus apapun manusia, ia tidak akan dapat lepas dari penghakiman Allah dan masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya di dalam Yesus Kristuslah kita beroleh keselamatan dan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi menolak percaya kepada Yesus adalah sama dengan menolak keselamatan yang datang daripadanya. Tidak ada cara lain untuk masuk ke dalam rumah Bapa. Amal, ibadah, kekuatan, dan kegagahan manusia tidak akan mungkin dan tidak dapat bisa untuk meraih keselamatan. Namun Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, ada hal yang menarik dalam nas kita hari ini, di mana meskipun orang-orang Yahudi itu, atau dikatakan orang banyak itu, menolak Yesus, mereka tidak percaya Yesus. Namun di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus tidak menyerah atas mereka. Ia tetap mendorong mereka untuk percaya kepadanya. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Meskipun ia ditolak, ia tidak diterima, namun Tuhan Yesus tidak pernah menyerah dan ia tetap mendorong orang-orang banyak itu percaya kepadanya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin kita dapat mencontoh akan kasih Tuhan ini, yaitu mendorong orang lain, mengajak orang lain untuk percaya kepada Tuhan dalam hidup dan kehidupannya. Mungkin kita dapat mendorong keluarga kita, suami kita, atau istri kita, anak-anak kita, atau orang tua kita untuk mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, dengan mendorong mereka, mendorong keluarga kita untuk mengasihi Tuhan di dalam hidup dan kehidupannya, maka selain yaitu keselamatan akan mereka peroleh, nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan, mereka juga akan mendapat pemeliharaan, jamahan, lawatan, pertolongan yang datang dan berasal daripada Tuhan ketika mereka tinggal diam di dunia ini. Mereka tidak akan dikuasai kegelapan seperti dikatakan Tuhan tadi dalam nas kita hari ini. Allah akan melindungi mereka. Allah akan menutup bungkus mereka dalam kuasa Roh Kudus. Dan iblis tidak dapat masuk dan tidak dapat menghancurkan akan hidup dan kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, memang untuk mendorong seseorang agar percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan akan perintahnya, itu bukan suatu perkara yang mudah. Artinya, seperti yang Tuhan Yesus tadi alami, kita mungkin juga akan mendapatkan perlawanan, sindiran, ejekan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, terlebih-lebih orang-orang yang akan kita ajak atau kita dorong untuk percaya dan mengasihi Tuhan. Namun saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan kita berputus asa. Ingatlah betapa indahnya yaitu hidup orang-orang yang kita kasihi ketika mereka hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Ketika mereka mau percaya, ketika mereka mau hidup di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, jangan lelah untuk mendorong orang-orang yang kita kasihi. Dan hal yang paling utama adalah libatkan Tuhan senantiasa agar Tuhan dapat membuka hati mereka, sehingga mereka boleh semakin mengasihi Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dan bahkan meninggalkan kehidupan-kehidupan mereka yang lama. Kehidupan-kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang mungkin masih mereka praktekkan. Jadi mari libatkan Tuhan dan berdoalah bagi mereka. Di saat kata-kata kita tidak didengar. Karena Roh Kudus dapat merubah hati seseorang. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa perkasa, Bapa yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami boleh bersama-sama pada hari ini membaca dan merenungkan akan sabda firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, apa yang kami baca dan renungkan tadi boleh tertanam kuat dalam hati dan hidup kami. Saat ini kami ingin berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Biarlah kiranya Tuhan berkenan memberkati pemerintah bangsa negara kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Biarlah kiranya oleh kasih setia Tuhan, pemerintah bangsa dan negara kami boleh dibawa kepada arah yang baik, arah yang penuh damai sejahtera dan berkelimpahan. Jikalau saat ini bangsa dan negara kami, daerah kami sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19, kami berdoa biarlah kiranya Tuhan memampukan pemerintah bangsa negara kami, daerah kami, untuk dapat memutus mata rantai penyebaran akan wabah COVID-19 ini. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau memberikan akal budi hikmat kebijaksanaan, sehingga pemerintah bangsa dan negara kami dapat mengambil keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang tepat dalam menghadapi wabah ini. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang berjuang di garda terdepan dalam penanganan wabah atau virus ini. Tuhan boleh kiranya memberkati mereka, para relawan dan tenaga kesehatan. Biarlah oleh mereka Tuhan boleh terjadi pemulihan, kesembuhan, kekuatan bagi orang-orang yang sedang atau terpapar akan virus ini. Tuhan kuatkan mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga oleh kasih setia Tuhan mereka semakin luar biasa dan bersemangat. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga pada saat ini kami ingin berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di mana saja berada. Terlebih dan terkhusus pada saat ini kami ingin berdoa untuk calon jemaat PIHA. Biarlah kiranya Tuhan memberkati persekutuan atau gereja Tuhan yang ada di sana. Biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan, dan semakin banyak orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jauhkan persekutuan ini dari perpecahan, iri dengki, atau hal-hal yang buruk. Biar sungguh jemaat ini boleh dipersatukan oleh kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap program atau penata layanan dalam calon jemaat ini. Tuhan memberkati pelayan yang ada di sana, yang juga begitu luar biasa melayani anak-anak Tuhan. Biarlah kiranya Engkau selalu bersama-sama dengan mereka di dalam apa yang mereka lakukan dan perbuat, sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan dan perbuat boleh menghasilkan hasil yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kami berdoa. Jikalau jemaat ini atau calon jemaat ini sedang menghadapi tantangan, rintangan, hambatan dalam mereka bertumbuh, berkembang,
dalam persekutuan, dalam mereka mengasihi Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menolong mereka, sehingga mereka dimampukan untuk dapat menghadapi setiap tantangan rintangan yang muncul dalam perjalanan persekutuan atau gereja mereka. Tuhan, inilah doa kami. Kami satukan doa kami saat ini dengan doa yang pernah Tuhan ajarkan. Dan saat ini kami bersama ucapkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.